Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita. Untuk hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada bab pertama ini tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, yang kedua struktur atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, yang ketiga kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang keempat adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Sebelum kita mengetahui pengertian surat lamaran pekerjaan, sebelumnya Ibu akan bertanya, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Ya, benar. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja, dan bahasa yang digunakan haruslah bahasa formal atau resmi. Dalam pengertian surat lamaran pekerjaan tersebut, bahasa yang digunakan haruslah formal atau resmi. Maksudnya di sini, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sudah baku dan sudah diresmikan oleh pemerintah sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada perihal dan lampiran surat. Yang ketiga ada nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima pembuka surat atau alinea pembuka. Yang keenam isi surat. Yang ketujuh penutup surat. Dan yang terakhir 8 ada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang perlu kalian ketahui tentang penempatan tanggal surat di pojok kanan atas. Tanggal surat terdiri dari nama kota atau wilayah, tempat tinggal si penulis, dan tanggal surat disesuaikan dengan kapan kita menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang perlu kalian ketahui juga untuk penulisan tanggal surat sesuai dengan EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh penulisan tanggal surat berikut ini. Dari kedua contoh penulisan tanggal surat tersebut, penulisan tanggal surat yang tepat adalah nomor 2. Karena penulisan surat lamaran pekerjaan nama kota di awal kata menggunakan huruf kapital diberi dengan tanda koma. Setelah itu penulisan nama bulan ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Untuk bagian kedua ini ada perihal dan lampiran surat. Dalam penulisan perihal dan lampiran surat tidak boleh disingkat ya. Misalnya kita tulis halaman, kita singkat menjadi hal, HAL, dan lampiran kita singkat menjadi lam, LAMP. Perihal yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Penulisan setiap kata diawalin huruf kapital. Untuk penulisan lampiran itu tidak, penulisan lampiran ditulis dengan huruf bukan angka. Berikut kita lihat contoh penulisan perihal
dan lampiran surat lamaran pekerjaan. Dari kedua contoh tersebut, manakah penulisan perihal dan lampiran yang benar? Ya, benar. Untuk penulisan perihal dan lampiran surat yang benar adalah di nomor 2, yaitu perihal surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan, S-nya kita huruf kapital, L kalimat kedua menggunakan huruf kapital, dan kata yang ketiga menggunakan huruf kapital. Untuk lampiran juga tidak ditulis dengan angka tapi dengan huruf. 4, contohnya 4 berkat. Selanjutnya bagian yang ketiga, alamat surat tujuan. Alamat surat adalah alamat di mana surat itu ditujukan. Dalam penulisan alamat surat, tujuan yang harus kalian ketahui atau perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penulisan alamat surat tidak boleh lebih dari 3 baris. Yang kedua, tidak menggunakan kata kepada. Yang ketiga, tidak menggunakan jenis kelamin. Yang keempat, penulisan kata jalan tidak boleh disingkat dengan JLN atau JL. Yang kelima, penulisan singkatan PT tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Yang keenam, yang harus diperhatikan yaitu tidak menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Berikut contoh penulisan alamat surat tujuan yang benar dan yang salah. Untuk nomor 1 itu penulisan yang benar, yaitu yang terhormat Direktur PT Maju Jaya, Jalan Raya Sukses nomor 1A, Garut. Untuk kalimat yang kedua atau contoh yang kedua itu penulisan alamat surat yang kurang tepat atau yang salah karena ada kata kepada. Dan jalan itu disingkat dan diberi tanda titik. Bagian keempat dalam sistematika penulisan lamaran pekerjaan adalah salam pembuka. Salam pembuka bisa dengan kata hormat saya, assalamualaikum atau selamat pagi. Untuk penulisan kata hormat saya yaitu huruf kapital di awal dengan kata dengan. Sedangkan kata hormat huruf kecil. Perhatikan contoh penulisan kata dengan hormat. Manakah di antara dua contoh tersebut penulisan kata dengan hormat yang tepat? Ya, nomor 1. Dalam penulisan kata dengan hormat, huruf D dengan kata dengan menggunakan huruf kapital, dan kalimat yang kedua hanya menggunakan huruf kecil diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu alinea pembuka surat atau isi surat. Untuk bagian alinea pembuka surat, kalian harus menuliskan atau mencantumkan informasi lowongan pekerjaan yang telah kalian dapatkan. Misalnya kalian mendapatkan informasi dari media cetak atau media sosial, maka penulisan alinea pembuka surat lamaran pekerjaan tersebut kalian harus menuliskan alamat atau informasi yang kalian dapatkan. Berikut contoh penulisan alinea pembuka. Berdasarkan kedua contoh tersebut, penulisan alinea pembuka surat yang tepat atau yang benar adalah nomor 2, karena penulisan alinea pembuka tersebut disertakan dengan informasi atau sumber yang kita dapatkan melalui media cetak, media sosial atau surat kabar. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagian ke-6 yaitu isi surat lamaran pekerjaan, yaitu dalam penulisan isi surat yang harus kalian ketahui atau perhatikan adalah 1. Identitas pelamar, yang kedua maksud dan tujuan pelamar, yang ketiga menyatakan lampiran. Untuk penulisan identitas pelamar seperti penulisan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan nomor HP, huruf awal kata tidak menggunakan huruf kapital. Dalam penulisan isi surat, jangan lupa
kalian harus mencantumkan maksud dan tujuan kalian melamar pekerjaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan untuk mencantumkan lampiran, kalian bisa sesuaikan dengan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melamar atau syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang sudah kalian dapatkan. Selanjutnya, bagian yang ketujuh dalam sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan adalah penutup surat. Dalam menutup surat lamaran pekerjaan, gunakanlah kalimat yang berisi harapan agar kita dapat diterima di PT atau instansi yang telah kita lamar. Contohnya dengan memberikan kata-kata besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Dan yang bagian terakhir sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yaitu salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Biasanya penggunaan salam penutup yang sopan yaitu kata hormat saya. Perhatikan penulisan salam penutup hormat saya. Dalam penulisan hormat saya hanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri tanda koma. Untuk tanda tangan, mengapa surat lamaran pekerjaan ini harus ditandai dengan tanda tangan? Karena surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat resmi. Dan jangan lupa diberi nama terang atau nama lengkap kita dengan lengkap. Biasanya penulisan salam penutup, tanda tangan, dan nama terang itu diletakkan di pojok kanan Selanjutnya, ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bentuk surat yang standar. Maksudnya di sini, bentuk surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang formal atau sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POEBI. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa sopan dan santun. Maksudnya di sini, bahasa yang sopan dan santun adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku atau bahasa yang sesuai ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, dengan surat ini, kata aku ingin tidak baku. Sebaiknya kita menggunakan kata saya akan. Bahasa yang santun adalah bahasa yang berkaitan dengan ucapan, tutur kata, dan bahasa. Dan yang keempat, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat. Maksudnya di sini, bahasa harus menggambarkan informasi pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta menyatakan bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar. Tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai kaidah ejaan. Maksudnya di sini surat lamaran kerja harusnya rapi dan bersih. Kesalahan penulisan atau coretan akan menimbulkan citra bahwa orang yang melamar pekerjaan kurang rapi atau ceroboh. Dan yang keenam adalah melengkapi bagian surat dengan norma surat. Maksudnya di sini surat lamaran haruslah sistematis atau sesuai dengan sistematika penulisan surat lamaran yang baik dan benar. Agar kalian lebih memahami cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, perhatikan contoh surat penulisan lamaran pekerjaan tersebut. Yang pertama, letak tanggal surat berada di pojok kanan atas. Mesuji 5 September 2021. Perihalnya tentang surat lamaran pekerjaan, lampirannya 4 berkas ditulis dengan huruf yang alamat surat tidak ada kepada, langsung saja yang terhormat Direktur PT
Prakasa Alam Segar, Jalan Ahmad Yani nomor 20 Bandung. Salam pembuka dengan hormat berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat dari Surat Kabar Pikiran Rakyat tanggal 5 Maret 2021. Saya mengajukan lamaran pekerjaan di posisi teknis listrik di PT Alam Segar, perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Posisi yang saya lamar sesuai dengan latar belakang pendidikan yang saya miliki. Selain itu juga saya pernah ikut dan berapa kali pelatihan, workshop, dan magang yang berhubungan dengan kelistrikan. Berikut biodata diri saya. Identitas pelamar itu nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan nomor HP itu tidak menggunakan huruf kapital di awal, dia menggunakan huruf kecil. Dan untuk lampiran juga, untuk daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, ijazah, surat keterangan sehat, surat kelakuan baik, dan sertifikat workshop juga, awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital. Dan terakhir itu kalimat penutup. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk mendapatkan kesempatan bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan ada di sana salam penutup, hormat saya, tanda tangan, dan nama lengkap atau nama lengkap si pelamar. Untuk salam penutup itu berada di pojok kanan bagian bawah. Demikian penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan. Agar kalian lebih memahami tentang penulisan surat lamaran pekerjaan ini, silakan kalian menulis surat lamaran pekerjaan di buku catatan kalian. Demikian penjelasan dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.